Tapi faktanya ruko ini masih dipakai oleh mereka, dikuasai oleh mereka, dan juga ceknya itu ternyata tidak ada saldonya. Dia WA, kalau bisa cabut lawyernya aja, nanti saya baru bayar. Ya, kalau seseorang sudah mengeluarkan cek itu kosong dan bohong, itu bisa pidana. Kalau tidak ada kata ketegasan, ya, kepastian kapan dia dan bagaimana cara membayarnya, itu kita akan proses secara hukum juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini kita berada jauh-jauh nih ke Jati Asih kita ya Pak ya. Iya betul. Kita ya. betul tepatnya ada di Rukan Sentra Niaga Jati Asih. Ngapain kita rame-rame? Sebelumnya kami sapa dulu dari ES Channel, kemudian dari Bunda Esi Channel, Popole, kemudian Hani TV dan YouTuber-YouTuber lainnya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kita bersemangat hari ini. Kenapa? Kok banyak sekali ya permasalahan di lingkungan kita ya. Iya, ada aja. Satu hari ini yang kita angkat adalah permasalahan pribadi. Kalau saya yang bercerita, takutnya nanti persepsi orang beda nih. Mendingan saya langsung saja ya. Kami kenalkan, ini namanya Bang Fadli, betul ya? Ya. Bang Fadli adalah PIC lah dari kasus kita hari ini. Silakan Bang Fadli. Ya, terima kasih. Pada intinya kita itu ada perjanjian investasi tahun 2021 itu senilai 5,2 M. Ya. Dengan perjanjiannya itu adalah jika proyek itu berhasil maka saya dapat bagi hasil, tapi kalau tidak berhasil maka ada pengembalian dana secara utuh selambat-lambatnya selama 6 bulan. Namun sambil berjalannya waktu tidak ada realisasi, bahkan kita tidak ada pengembalian dana, makanya saya buat laporan polisi. Sudah lewat berapa bulan nih? Kenapa? Sudah lewat berapa bulan? Sekarang udah hampir 4 tahun ya. Sekarang kan 2025. Iya, 2025. Terus ya kita buat laporan polisi, sudah sempat tersangka juga beliau. Dan waktu itu minta ngajakin perjanjian damai. Dasar laporannya itu penggelapan. Itu kita juga udah buat udah tersangka dan akhirnya melakukan perjanjian damai lah. Kita karena ya kita pikir ya udahlah, kita pikir udah selesai buat perjanjian damai. Dan perjanjian damai itu dia memberikan uang cash sebesar 1 miliar, lalu jaminan ruko yang sekarang ada di sini, di belakang ini, itu ke kita dengan prinsipnya itu adalah dia itu akan menjualnya dalam waktu 1 bulan atau membalikan namanya setelah itu ke kita, gitu, baik nama langsung. Dan juga dia akan memberikan cek ke kita untuk dicairkan di Desember. Tapi faktanya ruko ini masih dipakai oleh mereka, dikuasai oleh mereka. Dan juga ceknya itu ternyata tidak ada saldonya. Seperti itu. Makanya kita minta ya keadilan lah, seperti itu. Ya. Pak Fadli belum nyebutin nih pihak yang sebelah itu siapa nih? Kalau PT-nya saya inisial aja ya. PT-nya itu namanya PT AM, dia di Bekasi. Direktur utamanya direktur utamanya itu inisialnya AAPR. Direktur marketingnya itu AGR. Sama komisarisnya AI. Gitu. AI. Berarti kepada Anda yang disebutkan tadi, kami yakin bahwa Anda pasti merasa dong ya. Udah jelas sekali. Nah, sejauh ini langkah apa yang sudah diambil oleh pihak Bang Fadli untuk kasus ini? Ya kalau dulu sih kita udah buat laporan polisi, ya udah akhirnya berdamai, kita udah oke. Kita melakukan musyawarah, datang terus bahkan ngontak-ngontakin. Tapi nggak ada penyelesaian juga, Bu. Gitu. Nggak ada respon. Nggak ada respon. Bahkan kita akhirnya nunjuk lawyer lagi untuk buat somasi supaya ya ada penyelesaian lah, ada etikat baik dari mereka. Tapi malah terakhir dia WA, kalau bisa cabut lawyernya aja, nanti saya baru bayar. Pas saya tanya, bayar berapa, Pak? Nggak ada kejelasan, gitu, Bu. Katanya dia malah pernah mengadukan. Kita malah pernah dapat gugatan perdata tahun 2022. Malah digugat perdata. Gimana hasilnya? Hasilnya sih nggak jelas ya, maksudnya laporan itu tidak jelas lah seperti itu, dan ditolak oleh PN Jakarta Selatan kalau nggak salah waktu itu. Seperti itu. Jadi ini orang yang ngasih malah dibikin kejepit ya. Iya. Nah, sehubungan tersebut pada para pemirsa, hari ini kami mau menyuarakan ini ada satu apa nih Bang ya? Kami langsung ke tim hukum, betul ya Pak? Betul. Dengan Pak Juju Purwanto dari tim hukumnya Bang Fadli. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita melihat kasus perdatanya saudara kita Fadli, itu sudah berlangsung hampir 5 tahun, malah 4 tahun lebih, katakanlah begitu. Iya, sudah ada kesepakatan di awalnya tentang perdata, di mana kesepakatan diingkari. Jadi sebetulnya dari awal itu sudah terjadi one prestasi namanya, ya, perdata. Ya, termasuk juga jaminan ruko kita di belakang ini, termasuk jaminan ada satu rumah di dekat sini, begitu, itu juga belum jelas. Apalagi telah terjadi seperti informasi rekan Fadli ini, bahwa beliau sudah mengeluarkan jaminan cek. Ya, nah sementara setahu kita ya, Pak Sanaludin, ya, kalau seseorang sudah mengeluarkan cek itu kosong dan bohong, itu bisa pidana. Bisa pidana. Dan yang bersangkutan ini juga adalah setelah rekan Fadli ini mengundang atau didamping oleh tim pengacara, malah dibilang nggak usah pakai tim pengacara aja. Artinya beliau berusaha menghindari masalah hukum. Padahal beliau sudah tersangkut persoalan hukum, sudah tidak bisa dihindari lagi, ya, tidak bisa ditutupi lagi. Ini udah persoalan hukum, ya. Beliau sudah menjanjikan akan membayar dalam jangka waktu 4 tahun yang lalu, sudah menjanjikan seperti itu. Tapi baru dicicil sekitar satu tersangka. Ya, setelah statusnya menjadi tersangka pidana sebetulnya, kan begitu. 2024 Iya, 2024. Kan ini kan jadi belum jelas, ya. Sebetulnya statusnya masih bisa kita persoalkan menjadi tersangka, tetap tersangka, ya. Di dalam status itu tetap bisa kita lanjutkan. Tapi ini bersangkutan janji sama kita, oh ya nanti kita selesaikan. Tapi sampai sekarang bohong saja. Akhir Juni tahun ini mau dibayar. Akhir Juni tahun 2024 dan 2025. Dan ini sudah lebih dari 3 kali bohong terus, ya. Ya, rekan Pak Fadli ini. Artinya kita beri kesempatan sampai dengan hari ini, kalau tidak ada kata ketegasan, ya, kepastian kapan dia dan bagaimana cara membayarnya, itu kita akan proses secara hukum juga. Somasi udah yang kedua. Somasi juga udah dilakukan yang kedua kali. Dan kami sebagai tim hukum dengan Pak Sanaludin Esa akan melakukan suatu tindakan konkret, ya, terhadap kasus ini. Begitu Pak Fadli? Iya, betul. Pak Hasan, silakan tambah. Saya tambahkan. Dari melihat kasus kronologi yang saya perhatikan, memang ini bentuknya adalah investasi. Cuman saya melihat ujung-ujungnya kenapa jadi sebagai penghutang. Kalau saya katakan ini penghutang yang tidak baik. Kenapa? Di dalam perjalanannya, ketika dia ada itikat mengembalikan uang yang senilai 1 miliar, ternyata ditambah dengan satu cek lagi, ini tidak hanya sebagai penghutang yang tidak baik, tapi juga dia melakukan satu tindak pidana penipuan. Kenapa tindak penipuan? Ketika kita menghubungi penarik kepada bersangkutan, ternyata uangnya tidak ada. Dan ini menambah kelam bahwa karakter seseorang ini adalah sebagai penghutang investasi yang tidak baik, dan juga memang melakukan tindak pidana yaitu melakukan tindak pidana penipuan. Dan bahkan selanjutnya ada unsur juga penggelapan. Dan di belakang saya ini ada ruko yang sudah sepakat berjanji bahwa akan menyerahkan. Tetapi ketika dia tidak menyerahkan, bahkan sekarang dikuasai oleh mereka jadi penggelapan. Mungkin itu mudah-mudahan dari pihak yang bersangkutan ada itikat baik untuk penyelesaian ini. Tidak ada itikat baik, mau tidak mau kita upaya hukum akan berlanjut. Terima kasih, mungkin itu tambahannya Bang dan Pak Fadli, silakan. Pak Bang Fadli, status terakhir WA-nya di blok begitu? Kalau oleh pihak AI-nya memang di blok. Gitu. Tapi kita disuruh komunikasi sama AGR. Tapi AGR ini kan cuma anak buah sebenarnya, karyawan yang sifatnya dia hanya bantu nyampein lah, seperti itu. Jadi kita susah juga komunikasinya. Ada suatu niat tidak baik dari rekan Pak Fadli tadi, ya, bahwa dengan cara-cara apa memblok tadi ini berusaha menutupi, memanipulasi katakanlah hukumnya seperti itu. Tidak ada niat baik, goodwill dalam dunia hukum seperti itu. Jadi kita bisa secara tegasnya melakukan langkah hukum saja kalau seandainya tidak ada niat baik, ya, untuk menyelesaikan persoalan ini hari ini, begitu. Baik, kalau nggak salah ini masih atas nama. Sudah atas nama PT. Sudah atas nama PT. Karena kemarin sebelumnya katanya nama masih atas nama karyawannya, Mas. Inilah unsur pergelapannya, Mas. Jadi udah diserahkan ke beliau, ada bukti penyelesaian. Betul. Penyerahan, tetapi malah masih dikuasai oleh secara fisik, ya. Secara fisik. Baik, ya Allah.
Jadi ini adalah suatu hal yang memang udah benar-benar memasuki unsur dari tindakan hukum ya Pak ya. Kami prestasi, penggelapan, penipuan dari pidana. Waduh. Seperti itu. Kami minta kepada Bapak yang disebutkan namanya, karena ini inisial ya, untuk segera menyelesaikan perkara ini. Karena Pak Fadli sudah punya niat baik. Dia juga tidak mau bikin susah. Anda yang sudah pinjam, ya statusnya kan pinjam dong pertama, harusnya cukup penuhi saja itu dulu. Peminjam yang baik, apalagi alibi Anda meminjam adalah untuk investasi. Di situ ada tanggung jawab Anda sebagai pengusaha, betul kan? Betul. Nah, dan kami ya sebagai tim itu masih masih berharap ada niat baik, ya, itikat baik untuk menyelesaikan. Kalau bisa nggak perlulah kita kemana-mana lagi kan. Tapi kalau misal masih diam-diam aja, somasi ketiga kapan mau disampaikan? Ya, segera dalam 1-2 hari ini. Waktu ini kan seandainya tidak ada satu respon positif ya dari rekan Pak Fadli itu, maka kami ini udah yang kesekian kali saya rasa ya. Udah kesekian kali kami akan serius melakukan satu langkah-langkah tindak pidana seperti itu. Kalau secara perdata tidak bisa selesai dan yang bersangkutan masih berlaku bohong, ya ada unsur penipuan juga, ya ada mangkir segala macam, maka niat baik kami tidak dihargai dengan benar. Oleh sebab itu kami akan melakukan langkah-langkah tindak hukum selanjutnya lebih lanjut. Terima kasih. Saya tambahkan, sebetulnya kita ketika melakukan satu somasi itu jarang sekali kita lakukan sampai Bang Juju ya, sampai ke tahap somasi ketiga. Artinya ke 1, kedua mereka sudah ada respon dan itikat baik. Tapi menurut saya ini sebagai peminjam atau penghutang yang tidak baik sampai somasi yang ketiga ini kan terlalu diabaikan. Maka mungkin upaya hukum lebih lanjut akan kita lakukan. Bagaimana bentuknya itu akan saya serahkan mungkin pada tim hukum yang lain. Jangan sampai ujung-ujungnya melawan hukum. Iya betul. Ya. Jadi kami tunggu kapan ini mau dikasih ke beliau. Ya secepatnya lah. Pokoknya secepatnya. Harapannya dengan acara ini, biar ada etikat momen ini, ada etikat baik, dan juga jangan sampai kena korban-korban lagi lah kayak kita. Karena memang kita nih sifatnya mengedukasi. Sebenarnya kita nggak mau sampai begini kan, gitu. Cuma saya nggak tahu lah kenapa sifatnya orang seperti ini. Baik. Kalau begitu, ini sudah permintaan, masih halus loh ini. Permintaan yang halus sekali dari Bang Fadli untuk kesadaran dan niat baik dari Bapak ya yang sudah melakukan banyak sekali, sebenarnya udah masuk tindakan hukum ya. Jangan sampai Pak Fadli bersama bapak-bapak tim hukumnya melakukan tindakan selanjutnya. Betul ya? Betul. Pakat. Ada lagi yang kira-kira mau disampaikan Bapak? Cukup ya? Baik. Terima kasih kepada semua pemirsa dari ES Channel, EC Channel, kemudian Popole dan Hani TV serta YouTuber lainnya. Ya, ini kalau setelah diterima ya video ini dan beliau memang tidak berniat baik, maka kita siap menyebar, betul ya? Betul. Terima kasih banyak. Semoga permasalahan kita cepat selesai. Amin. Ya? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.